Baik, kita lanjutkan perkuliahan. Ketika labor SKSO, saya akan coba memperkenalkan dinamanya kita PDR, kemudian PDR yang ada di labor kita saya aplikasikan nantinya. Ini dasar sistem komunikasi raptik ya, dimana dari suatu pemancar sampai ke penerima ada proses input dari sinyal listrik nanti akan dirubah perangkat nanti ada transducer yang akan berubah sinyal listrik ke cahaya akan mengalir pada aplik nanti ada berapa splitter nanti yang pencabang serat fiber ada penguatnya nanti kunci lemah dikuatkan ini dikirimkan lagi ini ada beberapa sambungan spacing nanti ada optical diapanya dan penguat amplifiernya ini diterima terubah ke cahaya ke listrik. Ini contoh alat kita yang ada di labor PDR ya. Jadi PDR ini bisa juga kita pakai dalam PDR ini juga nanti ada alat namanya OPM, alat ukur OPM bisa kita gunakan sebagai OPM. Selain kita bisa menggunakan juga ukur redaman dan juga bisa kita gunakan ukur daya dengan yang kita menggunakan nanti OPM nanti. Jadi dalam OPM juga kita tampil displaynya ada dua juga, ada DPM dan luar. Nah yang perlu kita perhatikan ada OTDR. OTDR itu merupakan suatu alat, salah satu peralatan sama baik untuk instalasi maupun penyelenggaraan link optik. OTDR juga memungkinkan sebuah link diukur dari satu ujung. Dan OTDR dipakai untuk mendapatkan gambaran visual dari redaman seroptik sepanjang link yang diplot pada sebuah layar dengan jarak nanti akan digambarkan pada sumbu X dan redaman pada sumbu Y. Informasi mengenai redaman serat, loss, sambungan, loss konektor, dan loss dan lokasi gangguan, serta loss antara dua titik itu dapat ditunjukkan dengan dari display ini. Tambahkan OTDR dapat pada instalasi itu adalah OTDR dapat untuk memastikan loss sambungan, loss konektor karena ketekanan dan dalam teori juga bisa kita lakukan nanti adalah pengecekan elektronik untuk memastikan tidak adanya degradasi sereptik. Juga juga bisa kita dengan menggunakan OTBR kita juga bisa melokalisir gangguan mana sepanjang sereptik dalam satu link jaringan nanti. Ini prinsip kerja TDR secara sederhana. Ya. Nanti ada ini fiber yang kita ukur nanti ada langsung kita cek nanti. Ini optical circulatornya. Nanti ada input signal kita berikan. Nanti ada optical laser sumber yang kita berikan pada input signal nanti. Ini nanti dari kita masukkan nanti di fiber. Kemudian ada return signalnya nanti. Nah, return signal nanti akan dibaca pada optical circulator nanti. Nah, dari itu signal return signal balik tadi itu akan dicek akan berubah menggunakan fotodetektor dari cahaya listrik dari sinyal prosesornya nanti tampilan hasilnya akan ditampilkan pada display nanti. Nah ini tampilan optical domain reflector meter pada TDR nanti secara hampir sama kayak tadi. Ini yang si dalamnya pada perangkat TDR. Ini kabel multi-ukur sepanjang secara optik. Ada vision sambungan, ada dan istilah kopler pada alat. Ada konektor, ada minus spacing, ada kabel retak flex ya. Tampilan bawahnya tuh ini tampilan bawah itu tampilan dari layar TDR. Itu simbol yang mana apa yang terjadi pada sepanjang sel optik itu. Jadi pada TDR ini bisa TDR ini itu memancarkan pulsa cahaya dari sebuah sumber dioda laser ke dalam sebuah seraptik. Jadi dia akan memancarkan dioda laser nanti
yang masuk ke dalam serap nantinya. Nah, sebagian sinyal-sinyal yang diberikan ke TDR itu direkam oleh sebuah kopler nanti pada alat detektor optik, dan tersebut menjadi sinyal listrik yang terlihat pada layar CRT. TDR mengukur sinyal balik terhadap waktu, akan diukurnya waktu tempuh dikalikan dengan kecepatan cahaya dalam serat, itu digunakan untuk menghitung jarak TL kali T per 2. Nah, tampilan pada TDR juga menggambarkan itu daya relatif dari sinyal balik terhadap jarak. Nah, ada beberapa parameter yang dapat diukur pada TDR. Itu ada jarak, ada loss, atenuasi, dan refleksi. Jarak itu adalah dalam ini adalah titik di lokasi dalam satu link atau ujung link atau patahan nanti. Loss itu masing-masing spacing atau total loss dari ujung ke satu link, atenuasi dan disrupted di satu link, dan besar refleksi atau return loss dari sebuah efek. Ada dalam tadi ada namanya pengertian backscatter. Backscatter itu pada hasil kita bersama ke seraptik nanti dari TDR nanti ada backscatter yang terjadi di sepanjang kabel seraptik. Backscatter itu adalah bagian kecil dari Rayleigh scattering yang dikembalikan ke TDR di secara rumus seperti ada di materi pada semester kemarin. Nah, hal ini disebabkan adanya perubahan kecil pada indeks bias gelas yang terjadi di sepanjang link. Ada kata-kata ada indeks bias, nanti ada indeks bias gelas, nanti ada indeks bias cladding nanti. Perubahan bias pada gas ini bisa terjadi dengan nanti Rayleigh scattering. Dalam mengoperasikan TDR-nya. Nah, nanti pada fiber juga nama nanti ada fiber N, nanti bisa kita lihat juga tampilannya pada TDR pada ujung fiber itu tampilan nanti di fiber satu jadi broken fiber N ya, jadi ada sinyal pantul kan ada sinyal yang hilang. Nah, pada TDR juga akan terjadi nama nanti ada dead zone. Dead zone itu menentukan sampai berapa dekat TDR dapat diukur. Dan dead zone itu adalah blink spot yang terjadi karena refleksi. Dan ada atenuasi dead zone, itu adalah jarak dari awal refleksi di titik di mana penerima dapat menerima ada 0,5 dB dari backscattering linear. Nah, ini merupakan titik di mana titik di mana TDR dapat mengukur lagi redaman pada loss. Dan juga nanti ada banded zone, itu adalah jarak dari awal refleksi pantulan. Nah, ini daerah dead zone yang kita perhatikan di sini ya. Itu adalah antara 2 poin penyelesaian resolusi. Ini adalah 1,5 dB dari ujung pertama sampai ke menuju ke titik kedua, pada ujungnya nanti 1,5 dB. Nanti ini ada titik ada nama titik FN dead zone, dan ada titik atenuasi dead zone antara dua titik ini. Ini saya akan terbaca. Kemudian hal-hal yang harus kita perhatikan dalam ini agar sudah tidak bekerja dengan baik harus dilalui lokasi seperti berikut: ada vibrasi, pergetaran, kelambatan, kemudian bumbu dan sebagainya. Kemudian sebelum bekerja kita perhatikan juga beberapa hal yang kita perhatikan. Nah, ini hasil dari pengukuran akan ditampilkan secara grafis pada layar atau display TDR.
di gambar di bawah ini. Jadi, apa simbol-simbol yang terbaca tadi itu apa? Kita lihat contohnya di sini pada uh, star nanti ya. Ada di sini di ujungnya nanti ada loss sambungan ya. Ada sambungan, ada juga loss connector, ada loss bending, ada loss yang dari pencabang kabel menggunakan spacing nantinya. Bisa kita lihat. Kemudian dari gambar ini dia akan kita baca pada layar ini ada beberapa jenis kejadian pada sepanjang link itu yang perlu kita Anda pahami. Itu ada dead zone, itu area kabel fiber optik yang tidak dapat dianalisa karena jarak antara TDR dengan part cord terlalu pendek sehingga cahaya pantulan masih mempunyai daya yang besar. Part cord itu adalah kabel dari alu ukur ke terminal yang kita ukur nantinya. Dan dari itu bisa kita baca adalah Precision spacing loss, itu terjadi loss karena sambungan. Kemudian ada konektor loss, ya, itu terjadi loss akibat dari konektor. Kemudian bending, itu juga akibat bentuk mikro dan makro, bentuk spacing. Dan ada fiber end glass, itu ujung akhir dari dan merupakan loss total dari fiber. Ini tampilan satu muka di OTDR. Di PD alat akan beda tampilan. Ada spek yang petunjuknya nanti ada bukunya. Dalam operasi TDR, sebelum pengukuran perlu dilakukan pemilihan dan pengetesan akan setting berapa parameter. Kita akan melakukan parameter setting IOR-nya, DBS-nya, pemilihan panjang gelombang laser, pemilihan rentang jaraknya, kemudian pemilihan lebar pulsanya, setting attenuatornya, dan kemudian on-off lasernya. Untuk kita setting sebelum TDR. Ini contoh tampilan printout hasil TDR. Coba di sini adalah contohnya pengukuran loss sambungan. Itu loss sambungan. Kita lihat sini ada tekuk ke bawah, itu loss sambungan. Itu akan terbaca nanti loss sambungan ini nanti pada di bawah layar. Itu sepanjang 37,69 km. Nah, spacing loss-nya didapatkan 0,059 dB. Itu loss sambungan dari losses sambungan. Itu dan di sebelah kanannya lagi Anda lihat itu ada pengukuran loss sambungan antar dua titik. Dan ada sambungan pada sambungan antara dua titik itu antar titik A titik B nanti di ujungnya kita set menggunakan tracking nanti itu di sepanjang kabel 30 km 3,3 meter itu antar titik itu berjarak nanti adalah sebesar 16, bawahnya itu ada 16,853 km antara titik A titik B. Nanti akan terdapat loss. Nah, selain dari menggunakan TDR juga hasil dari pembacaan TDR itu bisa kita simulasikan. Kita menggunakan fiber software atau nama Fiberizer desktop ya. Cara menggunakan software ini pertama software diinstalasi dulu dalam PC. Nah, setelah kita instalasi akan nampak tampilan seperti ini kosong. Kemudian langkah kedua kita cari open data hasil pengukuran dari TDR yang kita lakukan yang telah kita simpan dengan flash disk, kemudian kita pindahkan ke PC. Nah, tampilannya nanti bisa hasil dari bisa kita ambil di cara nanti kita buka ada nanti menu open itu sebelah atasnya open. Nah, klik open nanti kita cari di mana file yang kita simpan pada desktop PC kita atau pada desktop kita. Ini contohnya kita ambil ya, yang telah simpan nanti kita ambil salah satu hasil pengukuran
yang kita simpan dari flash disk ya. Kemudian kita open. Nah, ini salah satu data yang kita masukkan hasil pengukuran KPR tadi. Nah, di bawahnya nanti ada tampilan. Tampilan ini akan muncul nanti jika login. Anda harus login dari melalui email nantinya. Kalau nggak login, itu hanya data sebelah kanan aja yang muncul. Data ini tidak muncul nanti. Ya. Itu muncul data ini, grafik ini. Nah, itu kita harus login dulu menggunakan nanti email nantinya. Nah, ini sebelah kanannya. Kemudian kita lihat akan bersama pilihan kanan, cuman yang kanan ini agak lebar sedikit. Ya. Nah, itu ada ini hasil pengukuran terbaca dari hasil simulasi software Vibrizon ini. Nah, bagaimana untuk memperlebar grafik ini? Itu bisa kita lakukan menggunakan cara nanti ada simbol di software tadi, ada tanda positif. Nah, ini bisa kita tekan nanti untuk merubah, memperlebar grafik ya, sesuai yang kita inginkan, sesuai dengan data sebelah kanan. Data sebelah kanan itu bagian bawahnya nanti itu ada simbol titik apa yang kita ukur. Nah, itu bisa kita geser dengan menggunakan kursor di bawahnya ini. Jadi akan terbaca nanti ada simbol tipe-tipe apa yang kita ukur nanti. Akan terbaca di sebelah kanan. Nah, ini yang contoh perbandingan ya, hasil pembacaan menggunakan software dengan persis sama dengan tampilan OTBR yang kita gunakan alat langsung dengan data yang kita masukkan. Data dari ini kita masukkan data ke software. Hasilnya akan sama. Ya. Gambar juga akan sama. Nanti hasil pembacaan juga akan sama nantinya. Di pembacaan bawahnya adalah pembacaan dari hasil software. Kita melihat di bawah gambar OTBR ke pembacanya itu ada nanti ada data yang sama, data total loss-nya akan mendapatkan sekian dB akan sama nantinya. Nanti kita akan coba ya dan praktek nanti menggunakan juga saya juga kita menggunakan software ini sebagai perbandingan nanti untuk kita menganalisa nanti. Nah, ini sebenarnya harus kita coba ya kita praktekkan. Kalau kita lihat seperti dalam penyajian secara materi aja mungkin agak susah kita memahaminya. Gimana cara pembacaannya nanti ya antara di layar dengan software dengan layar pada alat langsung TDR. Itu ada tipe pengukurannya nanti kita lihat ada simbolnya itu yang harus Anda pahami. Simbol tipenya nanti dan cara membaca nanti kita akan coba nanti dalam langsung ke labor nanti. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini dan untuk minggu depan kita mungkin ke materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.